Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Serlianti Oktaviana, NPM 18160126 dari program studi PGSD 6C, STKIP PGRI Bandar Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, konsep pembelajaran mikro atau simulasi. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro bisa disebut micro teaching, berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk mendekatkan keterampilan mengajar yang dapat dilakukan secara mikro, yang dapat disederhanakan dalam waktu yang diakomodasikan waktu terbatas, yaitu miniatur mengajar. Tujuan manfaat pembelajaran mikro. Manfaat pembelajaran mikro teaching yang pertama, manfaat bagi mahasiswa, calon guru, yaitu setiap mahasiswa, calon guru, dan dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasainya melalui terkendali dan terkontrol. Yang kedua, manfaat bagi para guru yaitu secara mandiri maupun bersama-sama dapat berlatih untuk meningkatkan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya. Yang ketiga, manfaat bagi supervisor yaitu sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan dalam melakukan proses pembinaan terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas penampilan guru. Karakteristik pembelajaran mikro. Dalam pembelajaran mikro adalah merupakan ciri khas atau karakteristik utama dalam pembelajaran mikro sesuai dengan sebutannya. Mikro yaitu situasi dan kondisi pembelajaran yang disederhanakan atau dirancang bentuk kecil. Prinsip pembelajaran mikro. Mikro ini antara lain yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi, yang kedua, aktivitas, yang ketiga, balikan dan kuatan, yang keempat, tantangan, yang kelima, perbedaan individual. Selanjutnya, bab kedua, metodologi pembelajaran. Pembelajaran dalam kurikulum 2013. Menurut panduan kurikulum 2013 Sekolah Dasar, pembelajaran dalam kurikulum 2013 berciri khas yang pertama, tematik terpadu. Pembelajaran yang tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Yang kedua, pendekatan saintifik. Dalam pembelajaran sekolah dasar, mulai dari kelas 1 sampai kelas 4, pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengasosiasikan. Yang kelima, mengomunikasikan. Penerapan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik di SD mengacu pada buku panduan guru dan buku siswa. Guru perlu mengembangkan buku tersebut terhadap pendekatan saintifik. Dengan penerapan pembelajaran tematik ini terdiri dari 1. Peraturan pembelajaran tematik. Yang kedua, pemanfaatan teknologi intonasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. Yang ketiga, persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Konsep-konsep penerapan pembelajaran tematik yang terdiri dari 1. Kegiatan pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti. Yang ketiga, kegiatan penutup. Penilaian proses dan hasil pembelajaran. Teknik dan instrumen yang digunakan
untuk penilaian kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. 1. Penilaian kompetensi sikap atau afektif melalui cara observasi, penilaian diri, atau penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Yang kedua, penilai kompetensi pengetahuan atau pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan. Menilai kompetensi penampilan melalui penilaian kinerja. Selanjutnya, materi bab 3. Yang pertama, keterampilan dasar mengajar. Keterampilan membuka pelajaran. Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan pembelajaran, pembukaan yang baik atau mampu mengantarkan kondisi dan kegiatan, tahap kegiatan yang berkualitas dan bertujuan. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan membalikan kondisi belajar supaya kondisi yang optimal. Secara terdapat kegangguan proses belajar, baik yang bersifat gangguan terkecil atau sementara yang berperilaku berkelanjutan. Keterampilan menggunakan media atau alat. Lewat media pembelajaran atau guru dapat menciptakan situasi kelas. Komponen dan contoh media atau alat pembelajaran. Yang pertama, media audio. Yang kedua, media visual. Yang ketiga, media audio atau visual. Keterampilan menjelaskan. Proses keterampilan menyaji informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis dan runtun untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya hubungan dan kesatuan dengan kesan yang lain. Keterampilan menjelaskan sangat diperlukan untuk seorang guru dapat meningkatkan efektif siswa pembicaraan di dalam kelas dalam melaksanaan peserta didik. Keterampilan variasi stimulus. Variasi stimulus adalah upaya guru untuk meningkatkan stimulus pembelajaran secara beragam atau variasi sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya dapat dirumuskan sebagai kecakapan atau kemampuan siswa seorang dalam melakukan mengajukan untuk meningkatkan keterangan, dalam melakukan penjelasan dari orang lain, dan menjadi pihak lawan berbicara, agar membangkitkan rasa ingin tahu, sehingga dapat menimbulkan peserta didik untuk mencari dan menggali sumber-sumber belajar yang lebih luas dan bervariasi. Keterampilan memberi adalah merupakan memberi suatu motivasi kepada siswa untuk tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atas perbuatan dan respon siswa terhadap guru. Keterampilan terhadap guru. Diskusi kelompok yaitu suatu kelompok proses yang teratur yang melibatkan sekelompok dalam interaksi yang dilakukan dalam informal dengan interaksi yang dilakukan oleh guru dalam perkelompok dalam pemecahan masalah. Keterampilan mengajar kelompok kecil dalam perseorangan. Tujuan dari kelompok kecil dan perorangan yaitu agar meningkatkan, mendiagnosa kesulitan siswa dalam belajar dalam akurat, maka guru dalam mempelajaran harus memperbaiki dan permasalahan dalam yang dihadapi
peserta didik itu sendiri. Keterampilan menutup pembelajaran. Salah satu upaya refleksi untuk meningkatkan kesimpulan dalam memberi pemahaman yang menyeluruh dapat mengenai proses pembelajaran yang dilakukannya. Dari peserta itu sendiri, guru harus menyimpulkan bahwa peserta didik dalam menerapkan kesimpulannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembelajaran simulasi pembelajaran di sekolah dasar atau micro teaching dari bab 1 sampai bab 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.